Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan pernyataan dari Roy Suryo ya, itu membeberkan kejanggalan dari ijazah Jokowi atau Joko Widodo, maksudnya mantan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Skripsi itu, kalau ini boleh saya bilang, mungkin di ruangan ini ya, yang benar-benar melihat dan memegang yang disebut skripsi itu ya hanya kami bertiga dan yang ada di ruangan. Ini boleh saya tampilkan? Iya silakan. Skripsi, ini Dan pertama kali ini eksklusif nih? Ya eksklusif, ini eksklusif. Oke. Ini skripsi Pak Jokowi? Ini saya potret sendiri. Ini dari mana? Dari UGM? Ini dari UGM. Oke. Ya, dan ini saya foto sendiri, jadi saya melakukan. Kita lihat halaman berikutnya. Oke, enggak sebentar. Artinya skripsi itu ada ya? Ada. Skripsinya ada. Yang disebut skripsinya Joko Widodo itu ada. Ini eksklusif nih ya? Ya, ini eksklusif, belum pernah muncul ya. Jadi ini ada. Kemudian kalau kita lihat halaman berikutnya. Ya, itu disitulah ini udah lari, tapi nggak apa-apa. Ini lihat, ini ketikan manual. Ini ketikan manual, ketikan dengan mesin ketik manual. Ya, ada nanti halaman pengesahan itu yang dibuat tidak dengan mesin ketik manual. Coba kita tapi lihat. dengan font yang itu kalau diteliti, font itu jauh mendahului zamannya. Gitu ya. Ini. Nah, ini. Oke. Ini tidak ada di tahun 85 dengan font semacam ini. Ini adalah font kreasi dari Windows yang baru ada di tahun 92. Bahkan tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu pun dikonfirmasi oleh putrinya Prof. Ahmad Sumitro. Nama bapaknya bukan itu. Nama bapaknya Profesor Dr. Ahmad Sumitro, pakai U. Oke, bukan tidak Soe. pakai OE. Tanda tangannya juga beda. Ya, tanda tangannya beda. Silakan dibaca oleh grafologi. Akal sehat ini. Loh, iya, enggak, ini justru sehat banget. Ya, namanya juga Banget, tidak bukan semacam sehat itu. banget. Oke, Jadi saya minta ada untuk clear. ditampilkan ya. Dan ini Coba kosong. Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji. Kok bisa kosong tapi lulus Tampilkan itu full, kan coba aneh. ya, tampilkan full. Iya. Terus berikutnya lagi. Jadi ada halaman yang sangat penting, yaitu halaman pengesahan atau halaman pengujian. Nah, ini lucu lagi. Tidak ada di skripsinya Jokowi. Justru ini ditampilkan pada skripsinya orang lain yang ada di situ. Teman-teman bisa lihat yang paling lucu di sini. Dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Prof, tesis itu S1 atau S2, Prof? Jujur. S2. S2, ya. Profesor mengatakan tesis itu S2. Tapi sebentar, ini skripsinya Pak Jokowi? Jokowi nggak punya kayak ginian. Bukan, Mas Roy dapatnya ini dari kampus UGM? Dari kampus UGM langsung. Foto sendiri? Foto sendiri. Tulisannya skripsinya Pak Jokowi? Iya. Dan ini didapatkan dari temennya Pak Jokowi yang ada di situ. Ini saya ada, yang ada lembar pengujian. Terus difoto oleh Mas Roy? Saya foto sendiri. Oke. Keluarnya tulisan Dewan Penguji. Bentuknya buku tesis. dong? Bentuknya buku. Oke. Jadi berdasarkan ini, hal-hal yang saat ini, kok kayak gini bisa lulus sih? Gitu loh. Tidak ada tanda tangannya loh ini. Kalau nggak ada tanda tangannya ya skripsinya nggak lulus dong. Baik, saudara-saudara, itulah dia pernyataan dari Pak Roy Suryo ya terkait kejanggalan ijazah dari mantan Presiden Republik Indonesia yaitu yang ketujuh Jokowi atau Joko Widodo. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita membahas hal yang sangat penting juga, saudara-saudara, di mana itu tentang Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo tidak hadir secara langsung dalam sidang perdana perkara dugaan ijazah palsu itu di Pengadilan Negeri Solo Kamis 24 April 2025. Perkara bernomor 99-PDT-G-2025-PNSKT itu digelar di ruang Kusuma Atmaja dengan penggugat Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok ijazah palsu usaha Gak Punya Malu atau tipu UGM. Lalu saudara-saudara, Jokowi digugat bersama KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tergugat satu diwakili kuasa hukum, KPU Solo hadir. SMA Negeri Solo 6 hadir bersama prinsipal dan UGM diwakili kuasa hukum, kata Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi. Nah, di sini sidang diawali dengan pengecekan dokumen dari para tergugat.
Kuasa hukum Jokowi, Irfan, menyatakan pihaknya telah menyiapkan dokumen seperti surat kuasa khusus, berita acara sumpah, dan tanda pengenal advokat. Terutama terkait dengan surat kuasa khusus, berita acara sumpah, dan tanda pengenal advokat, kata Irfan. Lalu Irfan juga menambahkan, saudara-saudara, Jokowi sedang berada di Jakarta dan ditugaskan ke Vatikan sebagai utusan khusus untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Pak Jokowi mendapat utusan khusus dari Pak Presiden untuk melakukan kunjungan layak ke Vatikan, kata Irfan ya. Iya. Dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang juga politikus PDI Perjuangan, Arya Bima, menanggapi Presiden Prabowo Subianto mengutus 4 orang, termasuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, untuk hadir di pemakaman pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus di Vatikan. Dan Arya Bima mengatakan sebenarnya hal itu merupakan hak dari Presiden Prabowo. Saya kira yang tahu adalah Pak Prabowo ya. Tanyakan pada pemerintah, karena itu sudah diputuskan oleh Presiden kalau tidak salah untuk menjadi utusan ke Vatikan. Kata Arya Bima itu mengawali pendapatnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 24 April 2025. Lalu Arya Bima menyebut, saudara-saudara, keputusan itu sudah diambil Prabowo, maka ia tidak bisa memberikan saran. Politikus PDIP ini menegaskan bukan dalam posisi setuju atau tidak setuju. Saya kira dalam bicara setuju dan tidak setuju karena sudah diputuskan oleh Presiden, kalau belum tak kasih saran. Ia kemudian ditanyai apakah keterlibatan Jokowi di sana sudah pas, mengingat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi keterwakilan Republik Indonesia untuk agenda kenegaraan. Nah, Bima juga mengatakan, saya mempertanyakan kenapa nggak Wakil Presiden yang berangkat itu loh. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pembahasan kita, pertemuan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Roy Suryo terkait kejanggalan ijazah dari Jokowi atau mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi atau Joko Widodo. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga di sini kita sudah membahas, saudara-saudara, di mana Jokowi tak hadir sidang dugaan ijazah palsu karena diutus Prabowo ke Vatikan. Dan terima kasih juga pastinya buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.